فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Masyaallah muslimin as-salafiyin al-haditin, barakallahu fikum jami'an. Kita selesaikan insyaallah pertemuan pertemuan kita kali ini dengan masalah yang masih tersisa dari bab yang ke-36 dengan menyebab dengan syirki ialah perjalanan yang diamalkan. Termasuk kesyirikan adalah seseorang beramal dengan amalan akhirat namun mengharap ganjaran pahala duniawi di sini, baik itu berupa pujian atau sanjungan, ingin mendapatkan tempat di hati seseorang, baik itu ingin mendapatkan jabatan, posisi, imbalan, upah, gaji, dan semisalnya. Kita akan baca pada masail yang kedua kali ini. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, as-tsaniyah, yang kedua. Terus apa yang ingin menjawab pertanyaan, apa hukum tentang seseorang berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta upah akan dakwah dia tersebut? Memberikan jawaban boleh atau tidak? Hukumnya adalah meminta hukum asalnya adalah haram. Ini meminta kepada selain Allah, hukum asalnya adalah haram. Ya, bagaimana kalau pemberian secara cuma-cuma tanpa diminta oleh seorang dai? Hukumnya adalah boleh, namun diperhatikan siapa yang memberikan. Karena apabila bisa membuat kecondongan hatinya untuk tidak menyampaikan hal-hal ini, waspada. Meskipun tidak sampai pada tingkatan haram. Karena hukum asalnya adalah boleh menerima hadiah. Hanya saja waspada, dilihat jangan sampai bisa menggiring hati dia dengan pemberian seseorang, berat lisannya untuk mengatakan al-haq. Kata penulis fihi masail as-tsaniyah, yang kedua adalah tafsiru ayati Hud. Tafsir ayat, dua ayat dijadikan sebagai pembuka bab ini. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia serta perhiasannya. Menginginkan kehidupan dunia, yang dia inginkan hanya dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan kepada dia apa yang dia amalkan. Jerih payah dia, kesusahan dia, kami akan berikan kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak dikurangi jatahnya dia. Dia minta dunia, kami kasih. Yang dia cari dunia, kami kasih. Namun ternyata apa ganjaran bagi orang ini? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka inilah yang tidak memiliki kehidupan akhirat bagian kecuali neraka. La ilaha illallah wa iyyakum. Wa habita ma sana'u fiha, dan batil apa yang mereka amalkan. Kami terhapus apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat. Mereka tidak dapat ganjaran pahala ukhrawiyah, karena niatnya dua. Niat akhirat, niatkan juga tercampur di dalam, maksud kami dunia, tidak dapat bagian di akhirat. Wa batil ma kanu ya'malu, dan batil apa yang mereka perbuat. Dari sini barakallahu fikum jami'an, kita bisa membagi beberapa jenis orang dalam hal niat amalan.
Jadi yang pertama adalah amalan dia hanya niat dunia. Yang dia inginkan hanya dunia. Keseharian dia yang terbetik dalam pikiran dia hanya dunia. Ini dari sisi bahwa dia beramal amalan akhirat tapi mencari dunia, murni dunia. Dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Bahkan terancam dengan neraka. Nah, ketika dia cari dunia, Allah kasih dia dunia, namun tidak dapat akhirat. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Barang siapa yang mau pahala yang disegerakan, kami segerakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Namun apa kata Allah penutup ayat tersebut? Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Namun kami jadikan bagi dia di alam akhirat kami akan sampaikan dia kepada neraka jahanam, itu adalah sebaik jelek-jelek tempat kembali masuk dalam keadaan terhinakan. Jenis yang kedua adalah 6 orang yang mencari akhirat. Jenis yang kedua orang yang mencari akhirat. Seperti ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia dapat akhirat dan dia pun dapat dunia. Karena kita ketahui dunia dan akhirat di tangan Allah. Ketika seorang khidmat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, pasti Allah akan penuhi kehidupan duniawinya dia. Terkait tentang hadis yang datang dari Nabi SAW, kata beliau, "Man kanatid dunya hamma, farraqallahu lahu shamla, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba. Wa man kanatil akhiratu niyyatan, jama'allahu lahu shamla, wa ja'ala al-ghina baina qalbihi, wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, atatku dunya wa hiya ar-rahim." Subhanallah, jadikan bahan renungan sebagai kita tentang makna arti dari kandungan hadis ini. Yang artinya adalah kata Nabi SAW, barang siapa yang cita-cita dia hanyalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Tidak ada terbetik dalam pikiran dia kecuali dunia. Urusan dia akan terbengkalai. Allah yang Nabi SAW menjanjikan akan hal tersebut. Wa ja'alal faqra baina 'ainai, dan Allah jadikan di hadapan matanya kemiskinan. Miskin artinya adalah butuh, selalu butuh dan selalu butuh. Dia cari dunia, dapat dunia masih kurang, butuh lagi. Dan ini ada di hadapan mata dia. Rasulullah mengatakan demikian. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang sampai kepada dia dunia yang dia cari kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Bukankah ada kita jumpai orang yang dari pagi keluar pagi, istilahnya pulang pagi lagi, kalau memang Allah takdirkan dia miskin, dia tetap miskin. Segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan tentang jenis orang yang kedua. Wa man kanatil akhiratu niyyatan, barang siapa yang akhirat adalah cita-cita dia, jama'allahu lahu syamla, akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan urusan dia. Allah yang akan mencukupi, mengurusi. Allah akan melayani, memenuhi keinginan dia. Wa ja'alal ghina fil qalbihi, dan Allah jadikan rasa cukup di hatinya. Meskipun mungkin pandangan matanya dia kurang, tapi hatinya merasa cukup. Berbeda dengan yang pertama tadi. Hatinya cukup. Sedikit, walhamdulillah. Banyak, walhamdulillah. Nah, atathu dunya wa hiya ragimah. Ini yang lebih lagi. Ganjaran dari Allah. Nah, datang kepada dia dunia, dan dunia yang menginginkan. Dunia yang cari dia. Dunia yang kejar dia. Atathu dunya wa hiya ragimah. Dunia yang mau datang kepada dia. Bisa jadi tanpa dicari. Ini dia. Jenis yang kedua adalah cita-cita dia adalah akhirat. Allah pasti akan mencukupi kehidupan dia. Yang pertama tadi kita ulangi, cita-cita dia adalah apa? Dunia. Dia dapat, Allah berikan, namun akhirat belum tentu. Kemudian cita-cita yang kedua adalah dia cari adalah akhirat. Allah pun akan sampaikan kepada dia dunia. Meskipun bukan dengan sudut pandang manusia, patokan kemegahan dan kemewahan,
patokan kesejahteraan dan kenyamanan hidup adalah harta, bukan itu. Wah, berapa banyak orang yang hidup dengan harta yang melimpah namun belum tentu sejahtera. Lagi viral di negeri kita ini. Kurang apa dia dari sisi harta? Anggota DPRD, punya istri ada, tapi ternyata masih selingkuh. La ilaha illallah. Itulah dunia. Nggak pernah merasa cukup. Kalau seandainya dia mau tahu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukan untuk memberikan kesempatan bagi laki-laki ini lebih daripada satu. Tapi cita-cita dia adalah dunia. Kemudian jenis yang ketiga. Nah, orang yang mencari dunia, maksud kami orang yang mencari dua, akhirat namun dunia. Di sini perlu untuk diperinci. Bab ini yang sedang kita kaji. Jangan sampai kita salah kaprah dalam memahami. Cari akhirat, cari juga dunia. Nah, perlu kita perinci di sini. Barakallahu fikum jami'an. Jangan sampai, dari sisi pembolehannya terjerumus ke dalam yang namanya syirik. Pertama-tama hukum asalnya adalah cita-cita seorang mukmin adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah dahulukan akhirat. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Rabb engkau lebih abadi dan kekal, lebih baik daripada rezeki yang diberikan oleh manusia, dari konsumen, dari pelanggan, dari pembeli. Nah, di sini ya. Hukum asalnya adalah boleh. Namun barakallahu fikum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dari dalam Al-Qur'an dan hadis untuk mencari akhirat. Kemudian perhatikan tentang anjuran dari Allah bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Cuma dengan isyarat perkataan seperti ini. Jangan lupakan. Ini dia, jangan lupakan bagian engkau dari kehidupan dunia. Allah tidak menganjurkan ayo cari dunia. Allah tidak menganjurkan ayo ambisi dalam mendapati dunia. Tapi Allah datangkan dengan lafaz wala tansa nasibaka minad dunya. Yang utama adalah akhirat. Nah, bisa jadi seorang yang mencari akhirat dia lupa kepada dunia, akhirnya Allah katakan jangan lupa kepada dunia. Dari sisi jadi bergabung selama kita masih di kehidupan dunia kita butuh dengan dunia. Siapa dari kita yang tidak butuh dengan makan? Siapa dari kita yang tidak butuh dengan harta? Nah, ini hukum asalnya. Namun bisa tergelincir kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila karena mencari dunia yang disepelekan adalah akhirat. Ini dia, barakallahu fikum jami'an. Tempatkan masing-masing pada tempatnya. Tiba waktu untuk beribadah, hentikan dulu kegiatan duniawiya. Tiba waktunya untuk menuntut ilmu, hentikan sejenak kegiatan duniawiya. Kan seperti itu. Nah, wailah kalau jam ibadah masih cari dunia, jam menuntut ilmu masih cari dunia, jangan sampai ayat-ayat yang ada di depan kita ini, jangan sampai hadis-hadis yang ada di depan kita ini menimpa kita waliyadillah. Jadi sampai mengulangi kepada kita tentang 3 jenis orang dalam hal dunia dan akhirat. Yang paling pertama adalah cita-cita dia hanya dunia. Dari ayat yang telah kita baca beberapa ayat, Allah kasih dia dunia, namun akhirat dia tidak dapat. Kemudian yang kedua, cari akhirat. Nah, cari akhirat. Akhirat dapat, dunia dapat. Seperti ungkapan tentang seseorang. Nah, ketika beli kambing, otomatis pembelinya pun akan berikan tali. Dapat akhirat, dapat dunia. Tapi kalau beli tali, belum tentu dapat kambing. Di mana beli tali dapat hadiah kambing? Nah, akhirat cari, dunia pasti dapat. Anda kalau bekerja pada sebagian orang, barakallahu fikum jami'an, orang tersebut, nah, hukum sosial, dia akan memberikan gaji, dia akan memberikan upah. Kerja kepada seorang, orang tersebut menurut hukum sosial, orang tersebut akan memberikan upah dan gaji. Jadi sekarang engkau kerja sama Allah. Sekarang engkau khidmat kepada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan kepada engkau gaji. Ini suudzon namanya. Ini suudzon, ini berprasangka buruk.
Ini dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau bekerja kepada Allah, sujud ruku, menahan lapar, puasa karena Allah, nah Allah pasti akan berikan kepada engkau. Namun jangan harap banyak. Bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, tapi jangan pernah mengharap yang banyak. Yang penting ada bisa untuk hidup, bisa untuk menegakkan tulang punggung kita. Kemudian yang ketiga adalah mengharap dunia pun juga mengharap akhirat. Di sini yang kita tempatkan hati kita, bagaimana cara menempatkannya. Penempatkannya adalah ketika tiba waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan. Ketika tiba waktunya untuk mencari maisha, kita cari maisha. Jangan membenturkan. Ketika tiba waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengurusi urusan pribadi dunia kita. Barakallahu fikum. Jadi kita berikan nasihat kepada diri pribadi kami dan Yohan yang mendengar. Kalau antum bisa cetak dalam sehari ratusan ribu rupiah, kalau antum bisa mencetak dalam sehari jutaan rupiah, hendaknya jangan juga kalah bahwasanya engkau pun bisa mencetak pahala dengan ganjaran yang sama. Pahala ratusan ribu dalam sehari, pahala jutaan dalam sehari. Padahal sebagian orang kita lihat dijumpai bahwasanya dia mencetak dalam sebulan puluhan juta. Tapi dalam pahala akhirat bisa jadi nol. Bukan dengan kajian seperti ini menganjurkan orang untuk bermalas-malasan hanya mengurusi ibadah, taklim, tidak mengais rezeki, bukan itu yang kita maksud. Ini datang juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, niscaya akan Allah rezekikan kalian. Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung keluar di pagi harinya dalam keadaan perut kosong, kembali sore hari dalam keadaan perut kenyang. Intinya adalah cari. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Berjalanlah di permukaan bumi. Kaislah dari rezeki yang Allah persiapkan kepada kalian di permukaan bumi. Namun jangan lupa wa ilaihi nusyur, kepada dia kalian akan dikembalikan. Kita lanjut masail yang berikutnya. As-salisah yang ketiga. Tasmiyatul insanil muslimi abdad dinar wal dirham wal khamisah. Penamaan seorang muslim dengan hamba mata uang emas, hamba mata uang perak, hamba pakaian. Dari beberapa jenis materi duniawi yang disebutkan dalam hadis ini, disebutkan bahwasanya ada sebagian orang yang menghambakan diri kepadanya. Setelah kita sebutkan bahwasanya arti dari sini adalah penghambaan diri kepada harta. Yang terbetik dalam pikirannya hanya materi duniawi tersebut. Bagaimana cara mendapatkannya? Setelah terkumpulkan, bagaimana cara menjaganya? Kemudian setelah dia dapat, bagaimana caranya untuk dialihkan? Al-muhim pikiran dia kesehariannya hanya dunia. Ketika dia menjadi hamba kepada materi duniawiyah seperti yang disebutkan mata uang emas, mata uang perak, atau ikutkan dengan seluruh jenis mata uang di permukaan bumi ini, rupiah, real, dolar, atau yang semisalnya masuk dalam satu kata ini, dinar dan dirham. Nanti mulai bangun di pagi hari hanya memikirkan tentang bagaimana cara mendapatkan harta. Sebelum tidur pun mengatakan bagaimana, kita mendapatkan harta berapa dalam sehari. Namun terbetik dalam pikiran dia hanya harta.
Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah alaihi menyebutkan bahwasanya contoh kecil yang disebutkan di sini berupa beberapa materi duniawi, masukkan juga tentang materi-materi duniawi yang belum sempat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukumnya sama. Ada orang yang sibuk hanya dengan kendaraannya. Ta'isa abdus sayyarah, celaka orang yang hanya mengurusi mobilnya dia. Ta'isa abdud darraja, celaka hamba yang hanya mengurusi motornya dia. Terindah, itu bagus. Dan Ta'isa abduz zira'ah, tidak sebutkan dalam hadis, tapi itu juga dimaksud. Celaka bagi hamba yang menghambakan diri kepada perkebunan. Ta'isa abdud tijarah, celaka hamba yang menghambakan diri kepada perniagaan. Hanya mengurusi perniagaannya. Celaka di hadapan hadis atau di depan hadis Nabi SAW mengatakan celaka orang seperti ini, celaka. Yang tidak terbetik dalam pikiran dia hanyalah apa yang dia cita-citakan dari materi dunianya. Memang betul barakallahu fikum jami'an, manusia butuh dengan yang namanya harta. Siapa yang tidak butuh dengan harta? Siapa yang tidak butuh dengan makanan? Namun perhatikan tentang doa yang begitu indah yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesuatu yang sebenarnya hukum asalnya mubah, hanya saja kalau berlebih-lebihan melalaikan. Inilah pemahaman tentang harta. Perintah dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhatikan perhiasan. Kata perhiasan yang menempel pada badan kita. Seandainya pun tidak ada, tidak mengapa. Bukan inti. Yang inti adalah pakaian menutup aurat. Itu perhiasan tambahan. Tidak ada pun tidak apa-apa. Jadi tidak ada perhiasan, bukan aib, bukan celaan, bukan hinaan. Pakaian penutup aurat cukup. Perhiasan tambahan. Ada walhamdulillah, tidak ada, tidak mengapa. Ini pemahaman Al-Quran menerangkan tentang hakikat dari harta. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." 5 hal yang Allah Subhanahu sifati tentang harta. Ketahuilah wahai sekalian umat manusia bahwasanya perkara duniawi, kehidupan dunia adalah lahun, menyia-nyiakan, laibun, hanya senda gurau. Inilah dunia. Senda gurau, tidak ada keseriusan di dalamnya. Wazinatun, perhiasan. Allah pun sebutkan pada ayat ini perhiasan. Kita semua memahami tentang makna daripada perhiasan. Perhiasan artinya adalah kalau ada, walhamdulillah, tidak ada, tidak ada apa-apa. Yang wajib adalah penutup aurat berupa pakaian, perhiasan tambahan. Bukankah ada orang bisa hidup tanpa perhiasan? Ada. Namun belum tentu orang tersebut bisa keluar rumah dalam keadaan bertelanjang tanpa pakaian. Itu perhiasan. Ada, walhamdulillah, tidak ada, tidak mengapa. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Ternyata harta adalah simbol kesombongan. Orang punya harta terkadang sombong. Kibr. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istagna. Ketahuilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia itu terkadang dia melampaui batas. Tapi itu ketika dia memiliki kelebihan. Dia memiliki kelebihan dari hartanya. Wa takasurun fil amwali wal aulad, ini harta. Berbanyak-banyak untuk mendapatkan harta dan keturunan. Kemudian merupakan sebagai poin pelajaran yang keempat juga diambil dari hadis karena pergerangan. Seseorang dikatakan bahwasanya dia menghambakan diri kepada mata uang emas karena pergerangan. Seseorang dikatakan menghambakan diri kepada mata uang perak dan semisalnya. Ar-Rabi'ah yang keempat, tafsiru dzalika bi annahu in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Yang keempat adalah tafsir akan makna tersebut. Kenapa? Kapan seseorang dikatakan menghambakan diri kepada materi duniawi? Apabila in utiya radi, apabila diberikan dia ridha, wa illam yu'ta sakhit, apabila tidak diberikan dia akan murka.
yang tidak ridho. Nah, ada harta dia akan menghambakan diri kepada Allah, tidak ada harta dia akan menghambakan diri kepada selain Allah. Sama dengan kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, "Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun." Mereka orang munafik. Mereka akan mencibir engkau dalam hal sedekah, zakat. Tapi bila kau berikan kepada mereka, mereka akan ridho. Bila kau tidak berikan kepada mereka, mereka tidak ridho. Jadilah cinta dan benci mereka patokannya adalah karena harta. Siapa yang memberikan dia harta, dia akan khidmat kepada orang tersebut. Siapa yang tidak berikan dia harta, orang tersebut mungkin akan dibenci, bahkan tidak ridho dan semisalnya. Bahkan cinta dan benci dia pada satu orang bisa berubah-ubah. Nah, orang tersebut berikan dia harta, dia cinta. Beberapa saat kemudian tidak diberikan harta, diberikan kepada orang lain, dia tidak diberikan. Bisa berubah menjadi benci dalam sesaat. Jadi patokan cinta dan bencinya dia, suka dan tidak sukanya dia hanya berporos pada harta. Yang memberikan kemanfaatan dia duniawi dia suka, yang tidak memberikan kemanfaatan dia duniawi dia tidak suka. Karena bisa jadi secara agama dia adalah musuh. Wa illa, dari bab-bab yang telah kita lewati bahwa patokan cinta dan benci kita kepada seorang adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia adalah saudara kita, meskipun dia tidak pernah memberikan kepada kita sepeser rupiah pun dari harta dia. Nah, ketika dia adalah orang yang menyelisihi dan memusuhi keimanan, dia adalah musuh kita, meskipun anggota keluarga kita yang terdekat, bapak kita, ketika kafir, meskipun dia adalah orang tua kita, dengan perantara dia kita berada di permukaan bumi. Ibu kita, ketika dia adalah orang kafir, meskipun dia adalah orang terdekat kita, ternyata mereka adalah musuh menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jumpai dari apa telah kita baca sampai pada masalah ini, bahwa terkadang seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan mereka demikian, dai di jalan Allah, namun mereka meminta bayaran kepada santri. Nah, ketika santrinya melakukan kesalahan, melakukan penyelesaian mungkin terhadap syariat, ini sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala kita, dengar dengan telinga kita. Santrinya melakukan kesalahannya berat, bahkan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani dia usir dari majelisnya, enggak berani dikeluarkan dari pondoknya, karena itu adalah sumber rezekinya dia. Dikeluarkan akan terputus rezekinya dia. Berbeda dengan dai jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak meminta sepeser pun dari santrinya, dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, keluar dari majelisku, aku tidak suka dengan engkau, karena aku menyelisih syariat. Selesai urusan. Nah, dia yakin bahwasanya Allah yang memberikan dia rezeki. Dan ini terbukti. Antum juga tahu bahwasanya ada sebagian pondok pesantren yang mengkaji ilmu agama di dalamnya. Terkadang mereka membatasi jumlah santri yang diterima. Ketika jumlah santri yang mendaftar banyak, mereka pilih. Terkadang dia dari ekonomi bapaknya, ekonomi orang tuanya. Orang tuanya salafi, miskin, dicadang. Orang awam, hartawan, tajir, pedagang. Nah, didahulukan untuk masuk pondok pesantren. Karena kenapa? Oh ini, nah sumber rezeki. Jadi memilah ini bukan karena orang tersebut adalah dekat dengan kita dari sisi agama, dari sisi manhaj, tapi dari sisi harta. In utiya radiya wa illam yu'tu sakhita. Apabila dia diberikan dia akan ridha, apabila tidak diberikan dia akan murka. Ini ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah. Orang munafik standarisasi cinta dan benci mereka adalah harta. Kalau ada pada seorang yang mengaku sunni salafi hal tersebut,
Kita mengkhawatirkan jangan sampai dia adalah munafik berkedok salafi. Al-khamisah yang kelima, qauluhu ta'isa wa antakis. Nah, saya kata hadis. Ta'isa wa antakis. Mana ta'isa artinya celaka. Orang yang cita-cita dia hanya dunia adalah celaka. Meskipun barakallahu fikum dengan pandangan mata kita melihat bahwasanya dia memiliki harta yang melimpah, sedangkan kita tidak. Memiliki kendaraan yang mewah, rumah dengan serba fasilitas yang lengkap. Tapi jangan pernah menganggap bahwasanya dia beruntung. Wa ila dia adalah ta'isa, seperti yang ta'isa celaka. Orang tersebut celaka. Dan banyak tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu selalu menegur Nabi Muhammad SAW, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan zahratal hayatid dunya linafsinahum. Jangan menunjukkan pandangan mata engkau kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka harta benda dunia. Allah tutup dengan linafsinahum, fi hal tersebut hanya ingin kami memfitnah mereka. Hanya ingin kami memfitnah mereka. Jadikan dalam benak kita wahai segenap insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwasanya kebahagiaan jangan pernah diukur dengan harta. Kebahagiaan jangan pernah diukur dengan harta. Wallahi ini pemahaman yang keliru, salah, bahkan menyimpang, mentergelincirkan. Kalau kebahagiaan hanya dengan harta, ini yang divonis oleh Nabi SAW, ta'isa wa antakis, celaka. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan bisa didapat dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Ternyata menghadiri majelis taklim bisa mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang belum tentu didapati oleh orang-orang yang membuat majelis taklim di luar sana. Kebahagiaan adalah dengan keimanan. Yang menyelisihi keimanan adalah tidak bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqo ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan." Akan mencicipi lezatnya keimanan barang siapa yang dia jadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabi sekaligus rasulnya. Perkara keimanan mendatangkan rasa lezat. Wallahi kekufuran pahit rasanya. Wallahi kebid'ahan pahit rasanya. Wallahi kemaksiatan pahit rasanya. Kalau masih merasakan maksiat manis, berarti keimanan kita yang pahit. Kalau merasakan bahwasanya kebid'ahan adalah manis, berarti keimanan kita yang pahit. Kalau merasakan kekufuran dan kesyirikan adalah manis, berarti keimanan kita yang pahit. Kebahagiaan ada pada sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi sholat." Kelezatan bermunajat kepada Allah dalam sholat. Nah, dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelezatan ada pada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk sejenak merenungi tentang Allah sambil menyebutkan nama-namanya yang husna adalah lezat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Seseorang yang mungkin membayangkan tentang seorang yang dia cintai dari istri dan anaknya mendatangkan kelezatan dari imajinasi dia tersebut. Dia pikir tentang istri, dia pikir tentang anak, membuat dia bahagia. Namun orang yang beriman dia akan bahagia ketika memikirkan kekasihnya dia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Duduk sejenak merenungi tentang Allah Subhanahu wa taala.
Sambil lisan kita mengucapkan nama Allah, sifat-sifat Allah yang husna. Nah, lega bagi orang-orang yang beriman. Kita ingin tandaskan di sini barakallahu fikum bahwasanya harta benda duniawi bukanlah standarisasi kebahagiaan bagi seseorang yang beriman. Bahagia di sisi orang beriman adalah ibadah, menuntut ilmu, sholat, berzikir, dan seterusnya di antara perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa inna hal tersebut yang menjadi hal ini ta'isa, kata Nabi SAW, ta'isa artinya celaka. Kemudian wantakis, beliau tangkaskan lagi. Wantakis, intakis artinya adalah seseorang dalam keadaan ketika dia sakit. Tadinya sehat. Dia sakit. Dia kembali sehat, kemudian sakit lagi. Inilah wantakis, artinya orang yang cita-cita dia hanya dunia, hari ini dia kejar dunia. Dia dapat dua harta. Ketika hilang dari dia satu, ini dia wantakis. Keadaan dia adalah seakan-akan orang tadi itu adalah sakit, kemudian dia sembuh menjadi sakit lagi. Hari ini kita cari dapat dua. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh beli pakaian, kita keluarkan, tidak ada. Nah, tadinya dua. Tempat yang satu ini kosong, harus menutupi tempatnya. Inilah wantakis, kata Nabi SAW. Aduh, kurang lagi satu, cari lagi. Nah, cari. Ternyata hari ini dapat empat. Perlu dikeluarkan. Ternyata dapat 4, keluar 2. Aduh, tadinya aku dapat 4, sekarang tinggal 2. Nah, sakit lagi. Ini keadaan intagis artinya adalah seseorang tersebut sehat. Kemudian dia sakit. Setelah sembuh, dapat 4. Ungkapan kita tentang harta benda duniawi, keluarkan, sakit lagi. Beginilah kesehariannya orang yang mencari dunia. Ta'isa wantakis. Ungkapan tentang hadis Nabi SAW. Pahami dan cermati. Dan selalu demikian. Gak mungkin hari kita dapat 4, gak ada yang keluar. Pasti keluar. Gak mungkin hari kita dapat 10, gak ada yang keluar. Pasti keluar. Inilah dunia. Dunia membuat orang jadi yang waras jadi gila. Yang waras jadi stres. Karena selalu merasa kurang. As-sadisah yang ke-6. Satu lagi ungkapan ini butuh untuk dicermati lebih mendalam. Qauluhu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza syika falan takish. Kalau di atas sehat, dia sakit. Kemudian dia menjadi sehat. Dalam waktu yang sangat singkat dia menjadi sakit lagi karena itu selalu hatinya selalu kurang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ini wa idza syika falan takish, apabila dia terkena dengan sengatan atau tertimpa dengan tusukan duri, wantakis, tidak akan pernah sembuh. Tidak pernah sembuh. Intakis artinya kalau sudah masuk di dalam tidak akan pernah bisa keluar. Kalau tertusuk dengan duri tidak pernah bisa keluar. Apa maksud dari hadis ini? Barakallahu fikum. Orang ini kalau tertimpa musibah sangat sulit untuk mengembalikan dia ke keadaan dia semula. Orang miskin tertimpa musibah, memang dia miskin dari dulunya. Bukan orang kaya hidup dengan serba kemewahan, kemegahan, kenyamanan, keamanan. Dia jatuh bangkrut jadi orang miskin. La ilaha illallah. Tapi kata orang yang hilang, orang yang sangat cinta kepada anaknya ketika hilang, anaknya bagaimana tentang kemurungan dia, kesedihan dia yang sangat mendalam. Sama orang yang memiliki harta kemudian hilang hartanya. Kalau sudah tertimpa dengan satu musibah, sangat sulit untuk mengembalikan dia ke keadaan semula. Bagaimana antum pernah perhatikan tentang seorang yang memiliki harta dunia, dia jaga baik-baik, jangan sampai rusak, jangan sampai celaka. Karena orang yang memiliki ibadah, dia jaga rutinitas ibadahnya. Dia ketika luput dari dia satu ibadah, dia merasa sedih. Sebagaimana orang dunia ketika dia memiliki harta, dia akan jaga. Lecet sedikit pun, la ilaha illallah. Sedihnya mendalam. Nah, menyalahkan orang lain seperti itu. Kalau hilang dari dia sedikit uang takis, sulit mengembalikan dia ke keadaan semula. As-sabi'ah yang ke-7. Masalah yang ke-7 sekaligus yang terakhir sebagai penutup. As-sana' 'ala al-mujahid al-mawsufi bi tilka as-sifat. Pujian kepada orang yang berjihad dengan sifat yang disebutkan. Kita ulangi lagi dari apa yang beliau Nabi SAW sebutkan.
Dua jenis orang yang di depan adalah celaka dengan penghambaan diri kepada materi duniawiya. Pada bagian akhir dari hadis ini beliau sebutkan lawan daripada yang depan. Orang yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Beruntung bagi seorang hamba yang menggenggam tali kekang kendaraannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu orang tadi yang dicari adalah dunia. Yang ini adalah dicari adalah akhirat. Fi sabilillah. Wala kalau kita cermati tentang ungkapan yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis adalah dua-duanya sama-sama berjuang. Dua-duanya sama-sama berjuang. Untuk mendapatkan akhirat dia berjuang, berjihad di Allah Subhanahu untuk mengorbankan jiwa, harta dan raga. Orang untuk mencari dunia pun dia berjuang. Perhatikan ada sebagian orang yang mengais rezeki di bawah terik panas matahari, membawa berat beban. Nah, dia mencari dunia. Seperti itu orang mencari dunia, begitu juga orang mencari akhirat pun sama-sama berjuang. Sama-sama berat. Sama-sama berkorban. Tapi ternyata yang satunya dijuluki dengan celaka, yang satunya dijuluki dengan tuba, sungguh beruntung. Nah, sungguh beruntung. Kemudian sifatnya lagi tentang orang yang mencari akhirat. Sama kalau kita cermati dengan orang yang mencari dunia. Ash'athar suhu mubarratan qadama. Rambutnya acak-acakan, kedua kakinya terterpa dengan debu. Ini orang yang kadang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada pengorbanan dan perjuangan. Orang mencari dunia pun demikian, capek, letih, lesu. Tidak kita akan mengatakan Ingkar fil hirasa, ingkar fil hirasa, ingkar fil saqo, ingkar fil saqo. Ini ungkapan tentang orang tersebut memiliki tempat dan posisi ketika dia berjuang, terkadang di penjagaan di depan perbatasan kawasan kaum muslimin dan orang kafir. Dia jaga di perbatasan. Ada musuh yang datang, dia siap menghadap. Apabila dia di depan, barisan terdepan dari pasukan perang, itu tempatnya di barisan terdepan. Artinya ini semuanya menyebutkan bahwasanya orang yang berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat. Dia akan dapat. Ini sta'adana Nabi Udallah wa in syafa'a lam yashfa'. Kemudian di sifat yang terakhir lagi bahwasanya sebenarnya orang ini mungkin dikucilkan di pandangan mata manusia. Dan ungkapan beliau apabila dia meminta izin belum tentu diberikan izin. Apabila memberikan kemanfaatan syafaat belum tentu dia bisa memberikan syafaat. Jadi orang sebenarnya tidak memiliki harga di hadapan mata orang. Nah, orang miskin biasa seperti itu keadaannya. Tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu. Nah, maksudnya tidak memiliki apa-apa di hadapan mata manusia. Tapi ternyata dia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kita sebutkan sebuah hadis datang dari Abu Hurairah dalam Sahih. Nabi SAW pernah bermajelis dengan para sahabat di tepian jalan. Kemudian lewat seorang jenazah dari kalangan orang kafir. Maka Nabi SAW bertanya, orang tersebut sedang dipanggul di atas punggung orang yang melayat jenazahnya. Ma ra'yukum fi hadza, apa anggapan kalian tentang orang ini yang barusan lewat jenazahnya sudah mati? Kata mereka memberikan jawaban, ya Rasulullah hadza hariyun. Nah, in khotaba ayyunka wa in syafa'a ayyushaffa. Wahai Rasulullah, ini adalah orang yang derna, orang yang mulia, memiliki posisi dan kedudukan. Apabila dia melamar, niscaya akan diterima lamarannya. Apabila dia meminta syafaat, kemanfaatan dunia ini, niscaya dia akan diberikan. Nah, Rasulullah terdiam sesaat. Lewat orang yang kedua dari jenazah pada hari yang sama. Jenazah kaum muslimin. Kemudian beliau bertanya, ma ra'yukum fi hadza? Apa anggapan kalian tentang orang ini? Kata mereka, ya Rasulullah, hadza kami fuqara'il muslimin. In khataba alla yunkah wa in syafa'a la yashfa. Wahai Rasulullah, orang ini adalah kaum muslimin, miskin, fakir, enggak ada apa-apanya. Seandainya dia melamar belum tentu diterima. Seandainya dia memberikan syafaat, kemanfaatan dunia belum tentu diberikan syafaatnya. Namun apa kata Nabi SAW sebagai penutup dari dua jenis orang ini, hada khairun min milki hada al-ard. Orang yang satu ini lebih mulia daripada sepenuh bumi orang yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah orang kafir, ini tidak ada apa-apa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jumlah mereka
sepenuh bumi, namun belum tentu bisa menandingi orang yang satu ini di hadapan mata Allah. Meskipun di hadapan pandangan mata manusia dia hina, tapi di hadapan Allah dia lebih mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang karena isi hatinya dia, bukan sekedar apa yang tampil dari souvenir yang menempel di badan dia. Barakallahu fikum jami'an. Jadi ini sebagai terakhir dari masalah dalam bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada bab yang lain dari waktu yang lain. Allah Ta'ala alam bisyawab. Kita atas hadirannya lebih baik. Maafkan, Allah Ta'ala.